갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, silahkan kalian pelajari dulu tentang materi jaringan hewan dan tumbuhan. Saya beri waktu 15 menit ya untuk membaca. Baik, sudah cukup ya waktunya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tadi, apa yang kalian pahami tentang materi jaringan hewan dan tumbuhan? Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, jaringan hewan itu terdiri dari 4, dan jaringan tumbuhan ini terdiri dari 2. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, jaringan hewan yang pertama itu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Nah, contoh permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitel itu adalah kulit. Kemudian yang berada di sebelah dalam itu pada dinding dalam kapiler darah dan pembuluh limfa yang disebut dengan endotelium. Kemudian, sel-sel epitelium ini terikat satu dengan yang lainnya oleh suatu pengikat antar sel, sehingga pada sel-selnya hampir tidak terdapat ruangan. Jadi sel-selnya itu sangat rapat. Nah, dengan demikian, jaringan ini dapat melindungi jaringan di bawahnya dari lingkungan luar. Nah, ini merupakan macam-macam dari jaringan epitel. Bisa dilihat di sini ada jaringan epitel selapis gepeng, epitel selapis kubus, epitel selapis silindris, epitel bertingkat silindris, epitel berlapis gepeng, epitel berlapis kubus, epitel berlapis silindris, dan juga epitel transisional. Kemudian yang kedua ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang berperan dalam pergerakan organ tubuh atau bagian tubuh. Nah, jaringan otot ini dibedakan menjadi 3, yaitu ini otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Yang masing-masing dari jaringan otot ini memiliki fungsi dan cara kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya atau organ-organ. Jaringan ini memiliki fungsi diantaranya untuk meletakkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan juga menghasilkan imunitas. Nah, jaringan ikat ini terdiri dari 3, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan memindahkan rangsangan dan bagian tubuh yang satu ke bagian lain. Nah, sel pembentuk jaringan saraf ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Kemudian, berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensori yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari indera ke saraf pusat. Kemudian yang kedua, yaitu neuron motorik
yang berperan untuk menyampaikan impuls dari saraf pusat ke organ efektor. Dan yang terakhir ada neuron asosiasi yang berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensori menuju ke neuron motorik. Yang selanjutnya pada jaringan tumbuhan. Nah, jaringan yang pertama itu jaringan muda atau jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih terus-menerus mengalami pembelahan karena jaringan ini masih bersifat embrionik ya. Apa ciri-cirinya? Yaitu ukuran selnya yang masih kecil dan seragam. Kemudian sel-selnya rapat dan tidak terdapat ruang antar sel. Selnya berbentuk variasi, ada bulat, lonjong, ataupun poligonal. Nah, jaringan ini memiliki dinding sel yang tipis dan banyak mengandung sitoplasma. Kemudian jaringan ini memiliki satu inti sel atau lebih, yang selnya itu relatif besar. Kemudian yang terakhir, jaringan ini memiliki vakuola yang kecil, atau bahkan hampir tidak memiliki vakuola. Nah, ini merupakan letak dari jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar, pada batang, dan juga tunas apikal. Nah, jaringan meristem inilah yang menyebabkan akar tumbuh menjadi lebih besar dan juga batang tumbuh menjadi lebih tinggi dan memanjang. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel yang dihasilkan oleh jaringan meristem. Nah, pada jaringan dewasa ini umumnya pertumbuhan sudah berhenti karena pertumbuhan sudah terjadi pada jaringan meristem. Nah, apa ciri-cirinya? Yaitu jaringan ini sudah tidak melakukan aktivitas pembelahan lagi. Kemudian selnya berukuran relatif besar daripada sel meristem. Kemudian vakuolanya berukuran besar. Nah, pada jaringan ini plasma selnya hanya sedikit, seperti selaput yang menempel pada dinding sel. Kemudian yang terakhir, pada jaringan ini terdapat ruang antar sel, kecuali pada epidermis. Kenapa pada epidermis tidak terdapat ruang antar sel? Nah, ini merupakan macam-macam dari jaringan dewasa, yaitu ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Nah, pada jaringan epidermis itu merupakan jaringan terluar yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan-jaringan ini ya. Jadi pada jaringan epidermis itu tidak terdapat ruang antar sel. Jadi bisa dilihat sel-selnya ini sangat rapat. Nah, kemudian ini pada jaringan pengangkut, ini floem dan xilem. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi ini, silahkan kalian membuat kelompok dengan anggota 4 orang. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan tentang struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, silahkan kalian lakukan pengamatan dengan sampel yang sudah ada. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian maju ke depan dan bertanya kepada saya. Apakah sudah selesai pengamatannya? Nah, silahkan
Dari hasil pengamatan tadi, kalian diskusikan, kemudian catat hasilnya pada lembar kerja yang akan Ibu bagikan ini. Untuk masing-masing kelompok, cukup menuliskan satu saja. 첫눈에 반한다는 Sudah cukup 이야기 ya diskusinya? Baik, sekarang silahkan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 내 맘을 고백하려고 타이밍 Oke, jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian tadi, bahwa jaringan meristem itu merupakan jaringan yang masih bersifat embrionik, jadi masih terus-menerus mengalami pembelahan. Nah, jaringan meristem ini dapat ditemui di ujung batang, ujung akar. Kemudian, jaringan pada hewan, salah satu contohnya adalah jaringan epitel. Nah, pada manusia, jaringan epitel, contohnya kita bisa menjumpainya di sel mukosa pipi. Nah, hal itu sesuai dengan pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi. 야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보면